Martin Paes sebut Indonesia beruntung punya pertahanan bagus. 3 laga sudah dilalui timnas Indonesia di grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan hasil 3 kali seri. Garuda belum pernah kalah karena memiliki pertahanan yang tangguh. Sosok Martin Paes dianggap menjadi faktor penting dalam pertahanan timnas. Kiper yang memperkuat FC Dallas itu menyebut pertahanan Garuda bagus karena kerja keras semua pemain, bukan hanya dia seorang. Alasan utama mengapa kami tidak terkalahkan saat ini karena pertahanan yang baik yang sangat diperlukan bagi tim sukses manapun. Kata Paes dalam konferensi pers jelang laga diikuti pemain di lapangan. Kata Paes sudah bekerja sangat keras untuk membendung serangan lawan. Kami beruntung memiliki pertahanan yang baik. Para pemain bekerja satu sama lain dengan bagus dalam tackle, intercept, block, dan passing. Setelah saya berhasil melakukan penyelamatan, saya mendapat dukungan dan semangat dari rekan satu tim. Kami mempunyai tujuan yang sama, yaitu berjuang untuk Indonesia, dan kami memiliki hubungan kerjasama yang baik, tuturnya. Indonesia berada di urutan kelima dengan 3 poin. Cina di dasar klasemen setelah selalu mengalami kekalahan dan meraih 0 poin. Pertahanan Indonesia bisa dibilang cukup oke. 3 gol yang bersarang ke gawang Paes mengindikasikan rataan kebobolan 1 kali di setiap laga. Harga pasar Maes Hilgers meroket 170 miliar rupiah. Maes Hilgers ketiban durian runtun. Peribahasa ini kerap dikaitkan tentang seseorang yang mendapat keberuntungan tak pernah disangkanya. Inilah yang dirasakan Maes Hilgers usai menjalani debut bersama timnas Indonesia saat bermain imbang 2-2 melawan Bahrain di Stadion Nasional Bahrain, Jumat 11 Oktober 2024 WIB. Penampilan perdananya dengan skuad Garuda mendongkrak nilai pasarnya. Mengutip data transfer market, Selasa 15 Oktober 2024, market value Maes Hilgers kini naik ke angka 10 juta euro 170 miliar rupiah. Sebelumnya, pemain timnas Indonesia keturunan Belanda itu memiliki nilai harga pasar 7 juta euro atau sebesar 118 miliar rupiah per 31 Mei tahun 2024 lalu. Dengan kata lain, ada kenaikan 3 juta euro dari nilai pasar sebelumnya. Peningkatan drastis ini menempatkan Maes Hilgers sebagai pemain termahal FK20. Kemungkinan Maes Hilgers bakal tampil penuh saat timnas Indonesia menghadapi Cina di Stadion Qingdao Youth Football, Selasa 15 Oktober 2024. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pukul 19 WIB dan disiarkan secara live di RCTI. Sintayong bicara peluang Indonesia kalahkan Cina. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, memprediksi laga melawan timnas Cina dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Ia mengatakan kedua tim punya peluang yang sama. Skuad Garuda akan menantang Cina di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa 15 Oktober tahun 2024 pukul 19 WIB. Kendati berstatus sebagai tim tamu, timnas Indonesia justru memiliki modal yang lebih bagus ketimbang tuan rumah. Pasalnya, skuad Garuda belum terkalahkan di 3 laga dengan meraih hasil imbang. Sedangkan Cina justru sebaliknya, dengan selalu menelan kekalahan di 3 laga yang telah dimainkan. Namun begitu, Sin menilai timnas Indonesia dan Cina memiliki peluang yang sama pada laga besar. Soal hasil, menurutnya tergantung pada tim yang mampu memanfaatkan peluangnya dengan baik. Kedua tim memiliki peluang 50-50, kata Xian dalam konferensi pers jelang laga kontra Cina, Senin 14 Oktober 2024. Hasil pertandingan besok tergantung siapa yang bisa memanfaatkan peluang dengan lebih baik dan mencetak lebih banyak gol, sambung pria asal Korea Selatan itu. Sementara, Sinta ingin anggap remeh Cina yang sedang dihantui tren negatif. Ia menyiapkan permainan terbaiknya untuk bisa membawa timnas Indonesia menang. Meskipun Cina tidak menang dalam 3 pertandingan terakhir, bagi Indonesia, tidak ada lawan yang bisa diremehkan, kata Xian. Kami akan mempersiapkan diri dengan baik dan berusaha memberikan penampilan yang bagus, tegasnya. Kapasitas dan kelayakan Maes Hilgers. Pencinta sepak bola tanah air menyaksikan bagaimana kualitas yang ditunjukkan debutan timnas Indonesia, Maes Hilgers.
baru menjalani proses naturalisasi pada Senin 30 September 2024 di Brussel, Belgia. Ia langsung dipercaya pelatih Shin Tae-yong tampil di starting line up laga Bahrain vs Indonesia. Debut Maes Hilgers hampir sempurna pada laga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia yang dimainkan Kamis 10 Oktober 2024 di Stadion Nasional Bahrain. Andai gol menit akhir Mohamed Marhon tak tercipta, Hilgers bisa mempersembahkan kemenangan dalam debutnya itu. Namun, kemenangan di depan mata sirna oleh gol Marhon yang menjadi kontroversi menyoroti wasit Ahmed Alkaf. Pemain FC Twente di kasta tertinggi Liga Belanda ini jelas layak berada di jantung pertahanan Indonesia hingga tak tergantikan 90 menit. Seniornya, Mark Klok, turut mengamati debut pemain kelahiran Amersfoort itu. Tak mudah untuk pemain 23 tahun melakoni debut tersebut, tetapi Hilgers melewatinya dengan cukup baik. Penampilannya lumayan baik, dia kasih assist juga, dia pemain bagus. Namun, dia pasti butuh adaptasi karena perjalanan jauh ke Bahrain. Setelah itu 2 hari sudah main lagi vs China, kata Klopp. Namun, bagus, saya pikir dia pemain bagus. Banyak pemain seperti itu pasti level dari permainan kita akan naik. Nilai pemain yang kini membela Persib ini. Indonesia dengan diperkuat sejumlah pemain abroad yang berkarir di Eropa, masih punya peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Menurut Klopp, timnas Garuda butuh 2 kemenangan yang ia prediksi bisa didapatkan ketika berlaga kontra China pada Selasa 15 Oktober 2024 besok. 1 kemenangan lain bisa diraih Indonesia dari tangan Arab Saudi saat menjamunya di kandang sendiri nanti. Kapan Kevin Dix debut di Timnas Indonesia? Kevin Dix bakal jadi amunisi baru untuk Timnas Indonesia. Lantas, kapan Kevin Dix bisa menjalani debut sebagai pemain Timnas Indonesia? Pada Sabtu 12 Oktober siang waktu Indonesia Barat, Kevin Dix berjumpa dengan Ketua PSSI Erick Thohir. Lewat keterangan di media sosial miliknya, Erick Thohir menyebut Kevin Dix akan bergabung dengan skuad Garuda. Kevin Dix sejak lama diminati pelatih Shin Tae-yong untuk membela Indonesia. Namun, pemain asal klub FC Copenhagen itu sempat menunggu kesempatan untuk membela timnas Belanda. Kevin Dix sendiri punya darah Indonesia dari ibunya. Sang ibu bernama Natasha Dikbakar Besi yang berasal dari Ambon, Maluku. Kevin Dix harus mengantongi status WNI lewat proses naturalisasi sebelum bisa membela timnas Indonesia. Selain itu, proses alih federasi dari KNVB Belanda ke PSSI juga harus mendapat persetujuan dari FIFA. Belakangan, proses naturalisasi pemain timnas Indonesia berjalan sangat cepat. Pada kasus Maes Hilgers dan Eliano Renders, waktu yang dibutuhkan hanya 24 hari.